Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Tak lupa kenikmatan yang sangat besar, yang sangat utama, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Amin. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengubah zaman dari zaman kebodohan hingga menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kami ingin menyampaikan mengenai bab shofar. Perlu diketahui, shofar adalah bepergian. Dalam bepergian, dalam kita melakukan shofar, tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik orang yang beragama Islam maupun orang yang beragama selain Islam. Bersofar atau bepergian dalam Islam, dalam syariat Islam, itu sudah tertata rapi, sudah dijelaskan rapi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan bahas mengenai hukum-hukumnya shofar. Yang pertama yaitu boleh mengqashar sholat. Nah, mengqashar itu artinya memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Nah, ini sholat 4 rakaat, misal sholat duhur, sholat asar, sholat isya, kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat. Nah, di sini dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Yang kedua, boleh menyapu di atas 2 khuf. 2 khuf maksudnya ini adalah sepatu. Jadi ini diberikan rukhsah atau keringanan ketika kita dalam melakukan shofar. Yang selanjutnya adalah diperbolehkan tayamum apabila kita tidak menjumpai air atau dikhawatirkan air dalam kondisi seperti itu harus membeli dalam jumlah yang sangat besar atau mahal. Nah, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat yaitu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah boleh membatalkan puasanya ketika kita hendak bershofar. Berdasarkan firman Allah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka puasa, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Nah, ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi kita diwajibkan untuk mengqadanya atau menggantinya di hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang kita tinggalkan tadi. Selanjutnya, boleh sholat di atas kendaraan. Ketika kita dalam keadaan susah, maka kita maksudnya susah dalam untuk berhenti ketika kita di atas kendaraan, maka kita diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Nah, yang keenam adalah boleh menjamak atau mengumpulkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kita boleh menjamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, demikian hukum-hukumnya. Kemudian kita akan
bahas tentang adab-adab safar. Adab-adab safar atau adab-adab bepergian juga ada beberapa Bapak Ibu. Selanjutnya adab-adab safar diantaranya yaitu mempersiapkan bekal yang halal untuk safarnya serta memenuhi kebutuhan orang yang ditinggalkannya. Nah, kita bersafar, misalkan safar jauh, misalkan kita haji atau umroh. Dalam hal ini setiap laki-laki ketika bersafar, ketika melaksanakan haji dan umroh harus atau wajib memenuhi kebutuhan bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Yang selanjutnya yaitu menitipkan keluarga, saudara, dan para sahabatnya ketika ditinggalkannya. Selanjutnya adalah bertakbir ketika jalan menanjak berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku akan bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah pada setiap jalan yang menanjak." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu bagi seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali harus ada mahramnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang merupakan penjabaran kami mengenai adab-adab dan hukum-hukum dalam bersafar. Karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari bepergian, tidak lepas dari bersafar. Dan jangan lupa sebelum kita bepergian, kita pasrahkan atau gantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat, kemudian sebelum melaksanakan kegiatan, dan ketika naik kendaraan juga harus berdoa. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.